Saudara-saudara sekalian, saya katakan, kalian mau larang kelapa sawit kita masuk ke Eropa? Saya katakan thank you very much, terima kasih. Kami akan gunakan kelapa sawit kami untuk kepentingan rakyat kami. Kami akan swasembada energi. Indonesia telah mencatatkan sejarah baru di dunia energi terbarukan, dengan meluncurkan kilang biodiesel pertama dan terbesar di dunia. Langkah revolusioner ini menjadi bukti nyata dari ambisi Indonesia, dalam mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil, dan mempercepat transisi menuju energi terbarukan. Proyek ini merupakan inisiatif Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, atau ESDM melalui Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi yang secara resmi mengimplementasikan program biodiesel 35 atau B35 pada 2023 lalu. Setidaknya menjadi pemimpin dalam pengembangan energi hijau, Indonesia kini menjadi pusat perhatian dunia termasuk di kawasan Asia Tenggara. Nah, salah satu yang terkesan adalah Perdana Menteri Malaysia, yang bahkan mengaku iri dengan langkah progresif Indonesia. Bagaimanakah proses ini terjadi? Lantas apa saja nih manfaat dari biodiesel solar sawit, dan apa juga dampak global dari langkah Indonesia ini? Nah, mari kita simak di video berikut ini. Tapi biasa sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan aktifkan juga lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan info terbaru dari kami. Biodiesel solar sawit alternatif energi terbarukan. Khususnya biodiesel solar sawit merupakan bahan bakar yang diproduksi dari minyak nabati, seperti minyak kelapa sawit, lemak hewani, serta minyak jelantah. Biodiesel berperan sebagai pengganti solar konvensional yang berasal dari minyak bumi yang merupakan sumber daya tak terbarukan. Dalam jangka panjang, biodiesel menawarkan solusi berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan energi sekaligus melestarikan lingkungan. Biodiesel termasuk dalam kategori bahan bakar yang dapat diperbarui, karena berasal dari bahan-bahan alami yang dapat terus diproduksi. Nah, selain itu, manfaat utama dari penggunaan biodiesel adalah pengurangan emisi gas rumah kaca, dan dampak lingkungan yang lebih rendah dibandingkan dengan penggunaan bahan bakar fosil, mengingat biodiesel berasal dari tanaman seperti kelapa sawit. Nah, setiap hektar lahan sawit yang ditanami juga mampu menyerap karbon dioksida dari atmosfer, sehingga membantu mitigasi perubahan iklim. Nah, program B35 ini juga upaya nasional untuk menggabungkan biodiesel ke dalam sistem energi Indonesia, di mana 35% dari bahan bakar solar kini terdiri dari campuran biodiesel sawit, sementara itu 65% lainnya masih berasal dari solar fosil. Kombinasi ini dinilai efektif dalam mengurangi ketergantungan pada impor bahan bakar fosil, dan menciptakan energi yang lebih ramah lingkungan. Kilang Pertamina dan komitmen terhadap lingkungan. Keberhasilan program B35 tidak lepas dari peran Pertamina melalui anak perusahaannya PT Kilang Pertamina International atau KPI, yang berperan aktif dalam pengembangan kilang-kilang yang ramah lingkungan. Pertamina mengusung inisiatif Green Refinery, sebagai salah satu langkah transisi menuju energi yang lebih bersih. Nah, diketahui Green Refinery ini adalah proses pengolahan minyak nabati menjadi bahan bakar, yang memiliki jejak karbon yang lebih rendah dibandingkan dengan bahan bakar fosil. Nah, Pertamina telah mempersiapkan roadmap pengembangan kilang dengan tujuan utama untuk meningkatkan kapasitas produksi biodiesel di Indonesia. Saat ini Pertamina telah mengoperasikan 3 kilang besar untuk produksi solar sawit, Kilang Dumai, Kilang Pelaju, dan Kilang Cilacap. Ketiga kilang ini berperan penting dalam memenuhi kebutuhan energi nasional, khususnya solar ramah lingkungan yang berbasis biodiesel. Sejak tahun 2020 Kilang Dumai menjadi kilang pertama di dunia yang memproduksi D100, yaitu diesel hijau yang terbuat 100% dari minyak sawit. Dengan kapasitas produksi mencapai 3.000 barel biodiesel per harinya, Dumai menjadi pionir dalam transformasi energi di Indonesia dan dunia. Tidak berhenti sampai di situ, Pertamina juga memiliki rencana untuk memperluas kapasitas produksi biodiesel di kilang lain, seperti Kilang Pelaju yang ditargetkan memproduksi hingga 20.000 barel per hari, dan Kilang Cilacap yang akan meningkatkan produksi dari 3.000 menjadi 6.000 barel per harinya. Nah,
Ini merupakan langkah yang signifikan dalam mengurangi ketergantungan pada solar impor, sekaligus meningkatkan nilai tambah bagi komoditas kelapa sawit Indonesia. Sejarah panjang pengembangan biodiesel di Indonesia. Pengembangan biodiesel di Indonesia telah berlangsung selama beberapa dekade. Sejak tahun 1990-an berbagai riset dan percobaan dilakukan oleh peneliti Indonesia untuk menemukan bahan baku biodiesel yang paling efisien. Namun momentum pengembangan biodiesel baru benar-benar terjadi pada tahun 2005, ketika harga minyak dunia melonjak drastis. Dengan krisis ini, energi global memaksa Indonesia untuk mencari solusi alternatif dan biodiesel muncul sebagai jawabannya. Pada tahun 2008 pemerintah mengeluarkan kebijakan mandatori pertama untuk penggunaan campuran biodiesel dalam bahan bakar solar, yang kemudian terus berkembang hingga mencapai target B35 pada tahun 2023. Program ini juga diharapkan dapat terus berkembang hingga mencapai campuran biodiesel 100% di masa depan, yang dikenal dengan istilah B100. Manfaat ekonomi dan lingkungan dari biodiesel. Penerapan program B35 tidak hanya membawa manfaat lingkungan, tetapi juga dampak ekonomi yang signifikan. Menurut Kementerian ESDM, implementasi B35 diproyeksikan dapat menghemat devisa negara hingga 11,25 triliun setiap tahunnya. Ini terjadi karena berkurangnya ketergantungan pada impor solar yang sebelumnya mencapai 60% dari kebutuhan nasional. Dengan memproduksi solar sawit di dalam negeri, Indonesia dapat mengurangi kebutuhan impor hingga 25%. Selain manfaat ekonomi, program ini juga berkontribusi dalam penurunan emisi gas rumah kaca secara signifikan. Nah, diperkirakan penggunaan biodiesel dapat mengurangi emisi hingga 34,9 juta ton karbon dioksida per tahun, dan langkah besar menuju target net zero emissions pada tahun 2060. Menarik perhatian negara tetangga. Keberhasilan Indonesia dalam mengembangkan kilang biodiesel terbesar di dunia tentu menarik perhatian negara-negara tetangga, termasuk Malaysia yang merupakan salah satu produsen minyak sawit terbesar di dunia. Perdana Menteri Malaysia secara terbuka mengucapkan kekagumannya terhadap capaian Indonesia ini, bahkan sampai merasa iri. Malaysia yang juga memiliki industri kelapa sawit besar merasa tertinggal dalam hal pengembangan biodiesel. Meskipun memiliki potensi yang sama besarnya dengan Indonesia. Nah, dengan komitmen yang kuat dari pemerintah dan perusahaan energi nasional, seperti Pertamina Indonesia telah membuktikan bahwa transisi energi terbarukan bukanlah mimpi, tetapi sebuah kenyataan yang dapat dicapai. Seperti diketahui, kilang biodiesel ini tidak hanya memberikan manfaat ekonomi, tetapi juga menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia mampu menjadi pelopor dalam upaya global untuk mengatasi krisis energi dan perubahan iklim. Langkah ini tidak hanya membangun kemandirian energi, tetapi juga membuka jalan bagi Indonesia untuk menjadi pemimpin global dalam energi terbarukan. Melalui inisiatif ini, Indonesia diharapkan dapat terus memberikan kontribusi positif dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan dan menciptakan dunia yang lebih baik bagi generasi mendatang. Sangat mengesankan, Indonesia selalu saja bikin gebrakan yang membanggakan. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa dengan video dan informasi menarik lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.